kayaknya aku sama kayak Kak Marta nih, aku bubur nggak diaduk. Karena kalau nggak diaduk kan kita bisa milih tuh, mau sama cakoynya dulu, mau sama apanya dulu. Aku tim bubur diaduk sebenarnya ya. Oke, ini nanti sebelum mungkin aku mulai secara resminya nih, ini Danika, panggilannya Danika, bener ya? Oke, Marta panggilannya Marta juga. Alright. Iya, Kak. Oke, Laksmi, Aku prefer Ami sih, Kak. Ami. Iya. Oke, Ami. Oke. Inayatul Ilahiyah, ini panggilannya Ina, Kak. Ina. Oke. Iya. Ami, Ina, Marta, Danika. Sama yang terakhir, Alfa atau Nia atau Fania. Alfa. Alfa. Oke. Sip, baiklah. Thank you teman-teman udah join pagi-pagi. Ini kayaknya kalau aku lihat sih backgroundnya dari mana-mana sebenarnya ya. Ada yang dari RBA, ada yang kayaknya di tempat tinggalnya masing-masing. Selamat pagi semuanya, thank you udah datang pagi-pagi juga. Dan thank you juga buat RBA karena udah kasih wadah gitu ya kita buat ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Sebenarnya ngobrolnya ini kayak ala-ala nanti ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya teman-teman ya. Jadi no pressure, tapi aku mungkin minta dari sekarang teman-teman untuk mulai inget-inget gitu kayak dulu ikutan program MSIB-nya ini gimana, terus kenapa kok ikutan gitu ya, terus project apa aja yang udah dijalanin, aktivitas apa aja yang udah dilakuin bareng-bareng gitu. Mungkin aku minta teman-teman mulai ini ya. Kalau yang sebelumnya mungkin itu masih ada di memori yang di level berapa, nih aku minta tolong teman-teman untuk naikin ke atas supaya nanti mulai inget-inget gitu ya apa aja yang udah dijalanin lah gitu sama teman-teman. Nah, mungkin kita bisa perkenalan singkat aja dulu buat teman-teman. Sebutin nama, terus asal kampus, terus sekarang lagi di mana domisilinya. Jadi nama, asal kampus. Ini asal kampus sama jurusan kali ya. Nama, jurusan, dan asal kampus. Sekarang lagi di mana lokasinya yang sekarang lagi teman-teman duduknya lagi duduk di mana. Sama yang keempat, teman-teman sebutin teman-teman itu tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk gitu ya, dan jelasin alasannya kenapa. Gitu ya. Aku ulangin sekali lagi ya. Jadi nanti silakan sebutin nama, jurusan sama kampusnya, kemudian yang ketiga domisilinya di mana sekarang, sama yang keempat ini pertanyaan paling penting, teman-teman tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk dan sebutin alasannya. Alright, kita mungkin aku langsung pilih. Biasanya kalau di absen tuh kan yang abjad-abjad awal gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita mulainya dari Marta dulu, silahkan. Baik, terima kasih, Kak. Selamat pagi, teman-teman dan kakak semua. Perkenalkan, nama saya Marta. Saya jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, di Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan. Saya berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Tadi pilihannya ya, Kak, saya pilih tim bubur yang nggak diaduk. Karena ya biasanya makan bubur seperti itu sih, Kak. Saya lebih prefer nggak diaduk karena kalau tercampur semua kayak kurang enak gitu makannya. Baik, oke. Berarti tim, Makasih. makasih Marta, tim estetik gitu ya berarti ya. Biar kalau di foto juga enak gitu. Thank you, Marta. Marta, next-nya ke siapa, Mar? Enaknya. Boleh, Kak Danika? Oke. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Danika Sofi Azahra. Aku dari jurusan pertanian, agak melenceng ya kalau dilihat ya. Tapi nggak apa-apa, semua RBA menerima gitu. Dari Universitas Brawijaya, kebetulan ini domisilinya
lagi di Malang karena aku sebagai tim optimasi ini langsung magangnya di RBA gitu. Jadi bisa dilihat nih kayaknya ada banyak lulu lalang ya di RBA, agak sibuk gitu ya Kak Gading. Kalau ditanya tim bubur diaduk atau enggak, kayaknya aku sama kayak Kak Marta nih, aku bubur nggak diaduk karena kalau nggak diaduk kan kita bisa milih tuh mau sama cakoynya dulu, mau sama apanya dulu. Kalau aku sih gitu sih. Oke, makasih. Thank you Danika. Ya kalau mau milih kan mendingan nggak usah pakai cakwe atau yang lain ya harusnya ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Mau tim bubur diaduk maupun tim bubur nggak diaduk. Oke, Danika, nextnya ke siapa Dan? Aku mau milih Kak Laksmi deh, boleh. Oke. Oke, makasih Kak. Pertama-tama kenalin, nama aku Laksmi Subadra, tapi prefer dipanggil Ami. Mungkin sama kayak Kak Danika juga, aku agak terlempar dari jurusanku di Ekonomi Pembangunan di Universitas Trisakti, tapi sekarang domisilinya lagi di rumah sendiri di Kota Denpasar. Aku dari tim Vivas di Video Alam Sosial, dan untuk last question-nya itu pilih diaduk atau nggak diaduk, mungkin agak beda sama kakak-kakak sebelumnya. Aku lebih prefer bubur diaduk karena kalau buat aku untuk makan itu kan biar rasanya itu rata dan pokoknya merata seimbang gitu. Jadi selama kita makan biar cepet, ya mungkin lebih baik sama merata diaduk, bubur diaduk. Gitu, Kak. Oke, thank you Lasmi. Alhamdulillah itu ada yang beda gitu ya. Aku udah deg-degan kalau sama aja bubur nggak diaduk juga. Thank you Laksmi. Next ke siapa Mi? Ami. Ke siapa Mi? Ke Kak Ina. Oke, nah silakan. Oke, baik. Terima kasih. Halo, perkenalkan. Nama saya Inayatul Ilahi Asodiko, biasa dipanggil Ina. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Saat ini saya di rumah aja sih, Kak. Nggak kemana-mana, di Kebumen. Soalnya kan dari tim saya itu online ya, daring. Ada hybrid juga, tapi dengan masyarakat setempat. Terus untuk last question, tim diaduk atau nggak diaduk, saya lebih prefer ke nggak diaduk. Soalnya kalau diaduk tuh, gimana ya, kalau diaduk tuh nggak enak kalau dilihat, terus rasanya juga aneh gitu, Kak. Jadi nggak diaduk sih kalau aku pribadi gitu, Kak. Oke, baik. Thank you, Ina. Aku punya teman di Kebumen, dia ngajarin aku satu frase. Kalau di Kebumen tuh ada ini, weteng ngenyong kencot gitu ya. Itu ini ya. Iya, Kak. Kalau di Kebumen itu bahasanya bahasa Jawa ngapa gitu, Kak. Ngapak ya. Oke, Iya. siap. Thank you. Nah, terakhir ke Alfa berarti ya. Monggo, Pak. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfania Sunarsi, biasa dipanggil Alfa. Kebetulan saya satu jurusan sama Kak Inayah, cuman beda rombel, jurusan pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Semarang. Domisilinya juga Semarang, sekarang juga ada di Semarang. Terus sebenarnya saya nggak suka bubur, cuman tim bubur nggak diaduk sih. Soalnya kalau misalkan diaduk itu kayak mengurangi selera makan gitu. Itu sih, makasih. Oke, baik. Thank you, Alfa. Thank you, teman-teman. Aku Gading Aulia. Kalau dulu kuliahnya jurusannya sastra Inggris di Universitas Negeri Malang. Dulu ikutan di RBA, sempat ikutan waktu program ngerjain skripsi bareng-bareng ya di RBA. Terus sejak saat itu jadinya suka beraktivitas juga di RBA, jadi relawan dan lain sebagainya. Aku tim bubur diaduk sebenarnya ya. Jadi aku go Ami. Aku barengan sama Ami. Kenapa harus diaduk? Karena kalau sambal sama kuahnya itu nggak nyampur, dan terutama kerupuknya sih harus ditumpukin sama buburnya gitu ya, supaya kerupuknya tuh kayak lembek gitu, jadi enak kalau dimakan. But anyway, memang betul kalau di foto itu nggak bagus buat pandangan mata gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Buat perkenalan singkatnya. Nanti mungkin selama beberapa waktu ke depan sesinya bakalan kayak tadi ya, maksudnya casual aja dan nyantai. Jadi aku juga sebenarnya penasaran buat menginterogasi gitu ya. Ini udah dikasih bisikan sama tim RBA gitu ya. Tolong diinterogasi pengalamannya selama ikutan MSIB.
the lowlights, the highlights gitu ya, momen challengingnya atau momen fun dan serunya mungkin ya, mungkin itu nanti juga bisa diceritain. Nah, tapi mungkin di awal aku pengen tahu ini sih teman-teman, mungkin bisa diceritain secara singkat aja. Tadi sebenarnya udah ada beberapa yang ngasih tahu gitu ya terlibat di project apa. Tapi mungkin aku bisa dibagiin lagi teman-teman nih sekarang sedang terlibatnya kan di MSIB gitu ya, magang studi independen bersertifikat. Nah, apa project yang teman-teman sedang atau telah gitu ya, atau akan dilakukan justru gitu. Mungkin bisa di-share aja secara singkat projectnya apa dan itu tuh ngapain sebenarnya projectnya. Mungkin bisa ke aku mau dengar dari Ina dulu deh. Nah, silakan Nak. Oke, makasih Kak. Ini cerita singkat aja ya Kak, terkait project di tim gitu ya Kak. Betul. Oke, kebetulan saya di tim produksi pustaka digital untuk pengguna khusus. Nah, di sini itu kita sebelum produksi kan kita ada FGD dulu nih kemarin. FGD itu Focus Group Discussion, jadi kita itu mengundang narasumber yang ahli di bidang disabilitas dan marginalitas. Nah, itu kita sebelum produksi kita itu petakan dulu apa saja yang menjadi kebutuhan di masyarakat, khususnya disabilitas marginal sama disabilitas netra dan tuli. Nah, kalau udah dipetain nih semuanya, kita susun nih kira-kira apa aja, terus pustaka mana nih yang sekiranya cocok untuk mereka. Nah, habis itu kita bikin deh produksi pustakanya. Kan kita ada 4 ya Kak ya, ada pustaka audio, audiovisual, visual sama teks. Nah, itu nanti kita per minggunya itu digilir, jadi 1 minggu itu berapa orang di audio, terus seminggu berikutnya di audio visual. Nah, kayak gitu Kak tekniknya, seperti itu. Oke, sip. Berarti ini ya yang ngurusinnya ada kaitannya sama literasi ya, Nak ya, yang dikerjain ya. Oke, thank you Nak. Kalau dari Danika gimana? Dan tadi udah sempet nyebutin sedikit ya tadi. Boleh dijelasin lebih lanjut, Nak, Danika? Oke, kalau aku dari tim optimasi, jadi kalau untuk tim optimasi itu sendiri dibagi jadi 2, ada tim platform dan juga tim kerjasama. Kebetulan aku mewakili tim platform. Kalau di platform itu kerjaan aku sebagai penanggung jawab sosial medianya RBA. Jadi aku yang nanti mengurus apa saja yang akan diupload di sosial media RBA. Ada LinkedIn, kemudian ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, website, dan beberapa segala macamnya itu. Jadi nanti tim platform itu yang mengurusi masalah apa sih yang akan disampaikan pengamatnya gitu, penikmatnya RBA gitu. Terus selain itu juga tim platform itu juga menghubungkan nih, karena kita nggak cuman tahu untuk produknya aja, cuman kita juga sebagai penghubung. Misal aku sebagai PJ Spotify, jadi aku berkomunikasi sama anak audiobook mengenai produk apa yang sedang mereka kerjakan, kemudian nanti ada kesulitan apa gitu. Jadi kita juga setiap saat itu ada diskusi rutin gitu Kak, per PJ masing-masing dengan tim yang didukung gitu juga. Kemudian kalau untuk kerjasama itu mungkin aku ceritanya ke yang luas aja ya, karena itu bukan detail aku, bukan di posisi aku. Kalau untuk anak kerjasama itu lebih ke mencari mitra, kemudian kolaborator RBA, kemudian mereka butuh apa dari RBA, maka nanti akan disediakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Berarti Dan kalau misalnya tiap hari aku buka LinkedIn dan itu ada setiap hari, soalnya kan ada dari RBA setiap hari, like bukan almost every day, like every day, itu berarti lewat dari timmu ya yang dikerjain sama Danika dan tim ya? Betul banget Kak. Jadi nanti dari tim LinkedIn tuh yang tiap hari tuh milih esai, kemudian di-upload gitu. Sip. Oke. Ya, ini aku finally bisa ketemu sama ininya, orang-orang di balik layar dari postingannya. Oke, thank you. Dan kalau Alfa, Pak, apa nih project-nya dan kamu ngerjain apa? Kalau saya sendiri dari tim audiobook, dan kebetulan audiobook itu udah jalan sampai batch 3 ini untuk project-nya. Itu
menarasikan buku anak-anak dalam bentuk suara. Jadi di proyeknya ini ada 2 divisi. Yang pertama itu divisi penutur, itu tugasnya mereka menuturkan buku suara. Jadi mereka nanti milih buku, terus rekaman, terus udah selesai. Nah, yang satu itu divisi penyunting. Tugas penyunting ini menyunting hasil rekaman suara penutur tadi. Kemudian untuk hasil outputnya nanti bentuknya MP3, terus yang kebetulan PC-nya Kak Danika. Seperti itu. Oke. Thank you, Pak. Ami gimana, Mi? Apa nih project yang kamu udah kerjain? Kalau aku dari tim produksi video alam dan sosial, jadi kita concernnya itu buat ke video pembelajaran, khususnya di mata pelajaran IPA sama IPS untuk teman-teman jenjang SD, SMP, SMA. Dan kebetulan kalau saya sendiri itu masuknya di tim sosial, jadi kita itu spesialisasi di produksi alam dan sosial itu, kita bikin video pembelajaran, tapi sekaligus juga buat taktik biar supaya video pembelajaran itu bisa dimengerti lebih dalam sama teman-teman penerima manfaatnya. Yaitu contohnya dengan bikin alat pembelajaran edukatif atau APE. Jadi kita itu bikin kayak mungkin semacam permainan atau board gitu yang buat ngejelasin lebih gampang buat teman-teman biar lebih paham, atau mungkin teman-teman IPA biasanya bikin percobaan biar bisa nunjukin secara langsung teori di mata pelajarannya itu. Kalau untuk project yang selama ini kita jalanin, kurang lebihnya kita udah produksi video alam dan sosial, dan baru dibantu sama teman-teman dari kakak optimasi juga untuk unggah di platform YouTube juga secara bergilir untuk video alam dan sosial. Dan kadang-kadang juga kita ngundang teman-teman relawan juga dari luar RBA, misalnya kayak teman-teman kita yang bersedia jadi relawan untuk ikut produksi bareng video, mungkin teman-teman mau dubbing atau mau editing atau mau ikut kalian di videonya langsung buat masih pembelajaran atau istilahnya kayak ikut jadi cast di videonya itu, kita juga ngelaksanain itu secara daring sama luring bareng teman-teman lainnya di luar RBA. Seperti itu sih, Kak. Pembangunan, bener nggak? Iya, ekonomi pembangunan. Oke, Kak. Kasihan produksi video membaca nyaring atau read aloud. Jadi kita setim itu memproduksi video, admin juga produksi video membaca nyaring read aloud ini juga mengadakan ada sesi khusus. Jadi sesi khusus itu live streaming dari YouTube RBA yang langsung disaksikan oleh anak-anak langsung gitu. Jadi kita di dalam Zoom itu kita undang penuturnya dan juga dihadiri oleh anak-anaknya langsung gitu melalui Zoom atau bisa disaksikan melalui live streaming YouTube. Dan juga kita selain kita sebagai penutur, tim Read Aloud juga ada membuka rekrut gitu dari Indo Relawan ataupun dari kakak MSIB yang join juga magang. Jadi kita membuka rekrutmen buat relawan penutur dan semuanya bisa terlibat menjadi relawan penutur di Read Aloud. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you juga. Aku anyway senang banget dengernya ini. I know that you guys are doing the project really karena you know what the projects are dan bisa ngejelasin dengan urut gitu ya, urut terus jelas juga dan komprehensif. Jadi tadi aku dengerinnya oke, bisa kebayang apa yang dilakuin gitu ya. Dan ya tadi internship-nya beneran dialami gitu ya, karena tadi teman-teman ngejelasin secara details juga apa yang udah dilakuin. Kalau nih teman-teman ya, kalau pengalaman selama ngelakuin project ini atau belajar melalui project, belajar lewat project ini tuh, misalnya aku ada nanya gitu ya,
apa sih kata sifat yang paling tepat menggambarkan aktivitas teman-teman selama ngelakuin project-nya, gitu ya. Jadi kalau tadi aku nanyain project-nya apa, kalau sekarang aku nanyain kalau boleh milih satu aja deh, gitu ya, satu kata sifat yang menggambarkan pengalaman teman-teman belajar melalui project ini tuh apa kata sifat yang teman-teman pilih? Gitu. Mungkin aku kasih waktu 5 detik kali ya, 5 detik mundur ya, supaya ya ini bukan pertanyaan ini kok, bukan pertanyaan Putri Indonesia ya, jadi no pressure, nggak ada jurinya. Jadi aku hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang mau duluan share kata sifat yang paling menggambarkan pengalaman belajar melalui project-nya? Anyone? 3, 2, 1. Ada nggak ya yang mau duluan cerita? Biar nggak usah aku tunjuk-tunjuk lagi. Aku tungguin ya teman-teman ya. Kalau udah siap cerita dan udah punya yang mau di-share, please take your time to share. Ini kita kayak main tahan-tahanan awkward gitu loh. So I'm gonna win this. Teman-teman kalau udah ada yang ready, share aja ya. Apa kata sifat yang paling menggambarkan pengalaman selama belajar melalui project di RBA? Pertanyaannya cukup jelas nggak, teman-teman? Atau butuh di-elaborate lagi? Halo, halo. Are you guys there? Halo. Ya Kak, Marta ya Kak. Oke, tadi pertanyaannya cukup jelas nggak? Atau butuh aku elaborate lagi? Oh jelas Kak. Oke, silakan Tak. Oke, kalau satu kata sifat ya mungkin menurut waktu itu lebih ini ya teliti, Kak. Teliti karena menurut aku teliti dalam hal pemilihan buku bacaan. Kami juga diajarkan teliti untuk bagaimana menyampaikan, membuat video produksi membaca nyaring itu teliti dalam membacakan ceritanya, teliti juga dalam menyebutkan nama penulis dan ilustratornya, juga teliti menyampaikan pesan atau bagian-bagian yang harus dipotong gitu, atau musiknya yang harus lebih kecil gitu daripada suara penuturnya gitu, dan juga teliti dalam mengedit thumbnail gitu sih Kak. Jadi banyak hal yang selama di Read A Lot saya dan juga mungkin anggota tim belajar untuk semakin teliti dalam mengerjakan banyak pekerjaan di Read A Lot. Terima kasih. Thank you, Marta. I think that's a very good insights ya. Harus ada. And that's a nice adjective juga, kata sifatnya tadi kan teliti ya. And I love how you connect kamu belajar apa terus sama learningsnya apa sama hal yang actual yang kamu lakuin gitu. So thank you. Oke, ini kalau udah ada satu yang udah share, yang lainnya udah lega gitu ya. Oke, udah ada orang pertama. Oke, next ada yang mau share kata sifat yang paling tepat lah atau paling mendekati untuk ngegambarin aktivitas teman-teman selama ngelakuin project. Mungkin
Saya boleh, Kak? Mi, enggak. Kalau tadi Kak Marta teliti, mungkin kalau dari saya itu ke inovatif. Karena kalau dari project yang selama ini saya sama teman-teman di Vivas buat atau lakukan itu, kita biasanya pertama-tama kan materi pembelajaran IPA maupun IPS itu memang udah tersedia di kurikulum. Tapi gimana caranya kita supaya engage materinya itu bisa lebih menarik sama tentunya bisa lebih mengerti sama teman-teman. Karena kan kita maunya goals-nya itu supaya teman-teman itu bisa lebih menarik untuk belajar, terus bisa lebih mengerti, yaitu dengan buat APE, terus gimana kita konten animasinya supaya bisa lebih berkembang, terus gimana cara penyampaiannya kita ke teman-teman yang berbeda-beda dari target kita di SD, SMP maupun SMA supaya bisa lebih sesuai dengan gimana cara mereka nangkepnya biar lebih enak. Dan kadang-kadang kita juga ngadain project bareng teman-teman relawan, kita harus mikirin kira-kira benefit buat mereka sama apa yang experience yang bisa kita bagi sama mereka. Terutama juga kadang-kadang kalau misalnya kita ngadain kegiatan secara luring, kita juga mau sama kayak teman-teman produksi lainnya juga kita mau sharing juga komunitas kayak di teman-teman di Banjar gitu. Kita juga pingin supaya gimana cara penyampaian kita, apa yang kita deliver ke mereka itu bisa ngasih kreativitas atau istilahnya sesuatu yang baru dan nggak boring kayak supaya lebih inovatif gitu. Okay, thank you, Ami. Again, Kalau that's dari another. saya segitu, Kak. Okay, thank you, Mi. I think that's another good catch juga ya. Tadi teliti, terus ini tadi inovatif, dan tadi aku suka sih. Tadi Ami bilangnya ya gimana caranya untuk supaya audiensnya itu juga cocok sama mereka, relatable sama mereka gitu ya. Jadi mikirnya tuh bukan mikirin kitanya yang sebagai pembuat APE-nya gitu ya, tapi juga mikirin audiens yang bakal pakai APE-nya. So that's a good catch juga sih. Thank you, Mi. Next, ada yang mau share lagi? Kalau masih ada, kata sifat apa? Mungkin dari aku ya, Kak. Oke, kalau dari aku mungkin unpredictable ya, karena di RBA ini tuh mungkin awalnya kita daftar apa, kemudian berjalannya itu kita tuh banyak belajar hal baru gitu yang sebelumnya mungkin itu tuh nggak ada di catatan kita ini akan kita lakukan gitu. Contohnya aku sebagai tim optimasi karena kita ada di sini, jadi kita ada tugas tambahan istilahnya untuk jadi relawan yang mungkin nanti ke tim kolaborator, nanti kita ada yang namanya kalau di RBA itu ada namanya silaturahim literasi ya. Jadi kita mengunjungi kolaborator, kita menanyakan kebutuhan mereka, kita menanyakan kemajuan mereka di TBM itu bagaimana. Jadi kita tuh belajar untuk dapat berkomunikasi dengan berbagai macam perbedaan dari tiap kolaborator, kemudian kita nanti juga mengunjungi mitra gitu. Terus ada juga yang namanya kita ada praktek kegiatan yang namanya lokakarya gitu. Jadi kayak aku tuh banyak dapat ilmu baru juga, walaupun aku yang mengajarkan, tapi aku juga dapat ilmu baru juga ini, karena mengajarkan suatu hal ke anak-anak atau ke orang lain itu juga sebelumnya belum pernah aku rasain gitu. Gitu sih Kak kalau dari aku. I see. Oke, unpredictable ya. Jadi ibaratnya kayak sebenarnya niatnya apa tapi dapatnya justru lebih banyak ya. Tadi kayak Danika bilang sebenarnya niatnya kan sharing, tapi justru selain orang juga dan sama Danika, tapi at the same time Danika juga gain something dari apa yang di-share juga ya. Oke, thank you. Dan ini masih ada lagi yang mau share kata sifat yang udah di-prepare atau udah dipikirin dari yang masih belum? Oke, boleh. Silakan Ina dulu mungkin ya. Ina dulu baru nanti terakhir Alfa. Manggana. Oke, mungkin kalau dari aku sih menarik ya Kak. Karena kan ini kan tim baru kan, belum pernah ada sebelumnya di RBA, tim pengguna khusus. Nah, kalau aku sendiri kan dari background pendidikan luar sekolah yang nggak ada background untuk teman disabilitas gitu kan Kak. Jadi ini menarik banget untuk membuat suatu pustaka digital yang mana bisa membuat mereka itu belajar Kak, gimana ya? Ini buat teman-teman yang disable tadi ya, yang disabilitas. Sebelumnya kan sama sekali belum pernah.
Nah, kita kan pertamanya itu melakukan FGD. Kita itu awalnya belum pernah kepikiran untuk membuat suatu materi atau belajar untuk mereka. Nah, kita itu kan FGD dulu, baru kita makan suatu pustaka yang cocok untuk mereka. Ya. Masih ada lagi? Nah. Halo. Ya, Kak. Oke, masih ada lagi nggak tadi? Tadi nyiptain pustaka, bikin pustaka buat mereka. Masih ada lagi yang mau ditambahin dari Ina? Mungkin sedikit saja, Kak. Kan kita pustakanya ada 4. Nah, menurut kita itu tim kita itu sedikit lebih ribet ya, Kak, dari tim-tim yang lain, karena kalau tim audiobook kan itu kan fokusnya untuk buku suara anak-anak gitu kan targetnya. Kalau untuk read aloud sendiri kan membacakan dongeng juga bentuknya video, itu fokusnya untuk anak-anak. Nah, kalau dari kita itu fokusnya untuk semua masyarakat, semua usia, dan kita itu bikin pustakanya juga 4, dan itu menurut saya menarik sih, Kak, dan merupakan suatu tantangan baru buat kita untuk bisa belajar tentang apa itu disabilitas dan marginalitas itu sendiri, Kak. Ya, oke, thank you Ina. Aku ini sih, aku bersyukur sih ini tadi Ina cerita kata sifatnya menarik, terus tadi nyeritain tentang disabilitas. Kita jadi tahu kegiatan teman-teman atau project yang dilakuin sama teman-teman juga fokus juga ke inclusivity gitu ya, inklusivitas ya. Inklusivitas tuh kan kayak merangkul semuanya gitu. Jadi tadi Ina bilang audiensnya tuh nggak hanya anak-anak aja, tapi kita juga mikirin gimana audiens lain juga bisa menikmati produknya gitu ya. Tadi mulai dari segala usia, segala latar belakang, termasuk tadi ya segala kondisi keterbatasan tadi yang termasuk buat teman-teman disabilitas. So ya menurut aku teman-teman udah on the right track gitu ya, udah mikirin tentang bahkan sampai ke inclusivity issue juga. Thank you Ina. Alfa, mangga Alfa. Kalau dari aku sih satu kata sifatnya bermanfaat. Karena audiobook ini kan memang selama 3 batch ini melibatkan relawan. Jadi harus memikirkan relawan juga itu mereka mendapatkan benefit tapi enggak memberatkan gitu loh. Terus kan selama 3 batch ini di relawan juga diadakan coaching gitu. Nah, itu juga dipikirin gimana mereka tetap bisa dapat ilmu tapi tanpa memberatkan, biar mereka bisa ikut join semua waktu coaching gitu. Jadi diadainnya waktu weekend. Terus proyeknya juga lumayan lama, dalam jangka 1 bulan. Bukunya itu per orang targetnya cuma 3. Jadi memang tidak memberatkan, tapi bermanfaat bagi mereka. Terus untuk tim pengelola juga bermanfaat, karena kan emang kita sendiri tim audiobook kan mempersiapkan project memang benar-benar dari mulai rekrutmen sampai take off. Nah, itu bermanfaat banget. Terus nanti waktu pemanfaatan produk juga bermanfaat, karena kan itu kan sasarannya nggak cuma untuk anak-anak, tapi juga double netra. Terus itu juga bermanfaat bagi orang tua, kan bisa juga untuk anak-anaknya gitu. Terus bermanfaat juga bagi pendidik. I see. Oke. Thank you, Pak. Jadi tadi aku di awal tadi udah diceritain ya tentang kayak tadi kata sifat yang pertama di-share sama Marta tadi kan teliti gitu ya. Tadi di-share project-nya kenapa teliti dan lain sebagainya. Terus tadi ada inovatif dari Ami, terus tadi ada unpredictable dari Danika, terus tadi Ina mention tentang menarik, terus tadi yang terakhir bermanfaat gitu ya. Jadi aku suka sih teman-teman kayak ngerangkum semuanya gitu ya, dari yang startnya gitu kayak doing project should be tadi ya teliti dan lain sebagainya, sampai di akhir tadi ngelakuin project ini juga bermanfaat juga karena mikirin kebermanfaatannya buat orang-orang yang make produknya nanti ya. Thank you, Pak. Oke, nah teman-teman, aku sebenarnya masih punya dua siklus pertanyaan lagi. Nah, tapi pertanyaan yang siklus ketiga ini itu sifatnya jawab cepat gitu ya, teman-teman ya. Tadi kan udah
latihan tuh tim bubur diaduk atau nggak diaduk. Terus tadi barusan juga udah sharing gitu ya, kata sifat apa yang tepat menggambarkan aktivitas selama di project. Setelah ini Kak Gading bakalan menantang teman-teman buat menjawab cepat. Jawab cepatnya itu adalah nanti akan ada satu kata gitu ya. Nanti satu kata itu akan teman-teman pilih secara acak. Ketika kata itu sudah muncul gitu ya, kata apa yang teman-teman pilih, nanti silakan teman-teman selama 30 detik itu menyampaikan apa yang terlintas pertama kali ketika ngedengerin kata-kata itu. Mungkin nggak 30 detik ya, let's make it 1 minute deh. 1 menit untuk ngejelasin atau apa yang terlintas pertama kali. Doesn't have to be perfect ya teman-teman ya, nggak usah perfect, jadi no pressure. Pokoknya nanti ketika muncul misalnya gorengan atau cilok gitu, itu apa yang muncul pertama kali di pikirannya teman-teman ya. Oke, ini aku akan share wheel-nya dulu. Ini udah kelihatan ya di layar teman-teman ya. Alright, di sini ada pilihan beberapanya. Aku bacain beberapa aja supaya teman-teman aware untuk kata-katanya. Pertama tuh bonus demografi, Gen Z, opportunity atau kesempatan, sosial, pemberdayaan, SDM atau sumber daya manusia, literasi, mengajar, digital, sama netizen, teman-teman ya. Oke. Seperti yang tadi aku bilang, ini aku cuma pengen tahu aja sih apa hal yang terlintas pertama kali ketika teman-teman dengerin kata-katanya, gitu ya. Oke, karena tadi Alfa udah yang terakhir, kita mau Alfa yang pertama sekarang ya, Pak. Oke, alright, Pak. Aku akan putar dulu ya. Ini kamu dapatnya apa? Nanti begitu udah stop, silakan 1 menitnya ya, Pak, untuk sharing what's your thoughts atau apa hal yang pertama kali muncul. Oke, kita putar dulu ya. Oke. Alfa, mengajar, Pak. Silakan, 1 menit. Mengajar. Mendidik anak-anak mungkin ya, Kak ya. Terus menyampaikan. Benar. Jadi deg-degan Kak kalau misalkan tiba-tiba gini. Iya, aku emang sengaja bikin deg-degan. boleh diulang. Ini bukan kompetisi kok, Pak. Boleh diulang. Apa Pak yang muncul pertama kali mengajar? Mendidik, mengajar itu menyampaikan ilmu ya Kak ya. Mungkin nggak bingung. Itu aja. Cukup. Atau masih ada yang mau di-share lagi? Mengajar tadi menyampaikan ilmu. Udah cukup atau masih ada yang mau ditambah? Mungkin boleh tambah itu kalau misalkan pendidikan, mengajar kan emang identik dengan pendidikan ya Kak. Pendidikan itu enggak sebatas cuman hanya pendidikan formal, jadi ada pendidikan formal ada pendidikan informal sama pendidikan non formal juga gitu. Yes. Oke. Thank you. Aku suka kamu masukin pendidikan non formal juga ya, karena ini kamu pelajari dan dalami juga ya di pendidikan luar sekolah ya. Oke. Thank you, Pak. Next-nya siapa, Pak? Enaknya. Kak Ami deh. Oke, sip. Ami udah ada di sini, Ami. Oke, kita putar dulu ya. Oke. Silakan Mi, 1 menitnya digital. Oke Kak, kalau menurut saya digital itu adalah platform atau media yang saat ini sedang digunakan di masyarakat, karena berkaca juga kemajuan teknologi udah semakin canggih, masyarakat sekarang dibanding memakai hardware atau seperti kertas atau media cetak itu, kita lebih beranjak atau lebih berkarya di media digital ini. Banyak, kalau dari saya banyak yang bisa kita pelajari dari digital, misalnya seperti di platform RBA ini kita bikin banyak video, ada audiobook, ada juga buku suara, dan juga
masih banyak lagi yang bisa dieksplor lewat pembelajaran digital itu, Kak. Oke, thank you. Mi, jadinya emang kita tuh tugasnya stretching positivity dari digitalnya ya, nggak yang ya soalnya kan pasti ada negatifnya juga gitu ya. Tapi tadi gimana cara kita untuk maximize yang positifnya ya, Mi. Oke, thank you. Mi, nextnya siapa, Mi? Boleh Kak Danika. Alright, ya. Danikanya juga kayaknya udah ready ya. Kita putar dulu. Oke. Tip kayaknya cocok nih sama profilnya ya. Ini teman-teman kan generasi next gitu ya. Silakan Dan. Kayaknya nggak jauh-jauh dari kata kita nggak sih Kak? Karena kita nih termasuk Gen Z yang nantinya akan berpengaruh nih, mau ke depannya mau jadi seperti apa gitu. Entah kita mau jadi perubah atau kita yang mau untuk nanti ikut dirubah untuk jadi lebih baik gitu. Atau milenial juga bisa nih, karena kita kayak kaum Gen Z nih, kaum yang udah menuju ke masa depan lah intinya, kayak digitalisasi, terus yang kalau dibilang kayak bahasa-bahasa yang sudah mulai berkembang gitu. Oke. Thank you. Dan next-nya siapa? Tadi yang kurang siapa sih? Kak Marta belum ya? Belum. Oke, Kak Marta deh boleh. Kita Marta dulu ya. Oke. Tak, silahkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia menurut saya komponen penggerak yang paling penting ya Kak untuk kemajuan di bidang apapun itu. Gitu, karena ketika kualitas atau sumber daya manusia saja sudah memadai dan berkualitas juga, so pasti apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaannya itu bisa diatasi gitu, karena sumber daya manusianya saja sudah berkompeten dan juga sudah memadai gitu. Jadi menurut Marta, sumber daya manusia salah satu komponen penting dari segala aspek sih Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu calon Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 2030 ke atas. Oke, thank you, Tak. Next-nya berarti Ina ya. Oke, kita putar dulu ya. Nah, Ojo, serius-serius loh, Nak. Oke, ini mengajar tadi udah, kita putar lagi dulu ya, biar yang lain. Aduh, ini emang harusnya di remove ya. Oke, coba. Nah, lagi. Oke. Ya. Sosial, Nak. Oke. Kalau sosial semuanya kita juga tahu kan, kalau sosial itu lebih prefer ke masyarakat. Nah, dilihat di lingkungan kita saat ini, masyarakat kita mungkin cenderung masih banyak yang rasa sosialisasinya sudah mulai memudar karena banyaknya teknologi yang semakin maju. Misalnya kan kalau saya yang menemui di daerah sekitar itu kan yang dulunya itu anak-anak itu masih masih suka bermain tradisional gitu kan Kak. Kalau saat ini kan anak-anak itu udah pegang gadget yang mana itu sudah merubah rasa sosialnya, ya walaupun nggak semuanya berubah, tapi rasa sosialnya itu udah sedikit luntur karena kesalahpahaman mereka tentang bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik dan benar kayak gitu Kak. Terima kasih.
Oke, thank you, Nat. Jadi kamu nyorotin interaksinya ya, gitu ya. Interaksinya sekarang udah kayaknya lumayan berkurang gitu ya, karena tadi mungkin kurang aware dari penggunaan ya apapun yang sekarang udah berkembang ya, termasuk tadi gadget yang di-mention. Oke, terima kasih teman-teman. Kayaknya kita masuk ke sesi paling akhir, teman-teman. Ya ini ya, aku tadi kan niatnya pengen dengar cerita dari teman-teman tentang aktivitas di RBA-nya, belajar melalui project di program MSIB gitu ya. Yang terakhir ini aku pengen teman-teman melengkapi kata-kata ini sih teman-teman ya. Jadi nanti silakan dilengkapi, kata-katanya itu adalah oh ternyata, teman-teman ya. Jadi mungkin selama ini teman-teman udah belajar bareng, beraktivitas bareng di RBA gitu ya, ngelakuin projectnya dan lain sebagainya. Aku pengen teman-teman coba inget-inget gitu, hal apa sih yang dari diri teman-teman itu mungkin ada hal baru yang ditemukan, atau ada hal baru yang berubah gitu ya, atau ada kapasitas atau sifat-sifat yang nambah gitu ya, atau mungkin ada set skills atau satu set kemampuan gitu yang nambah selama beraktivitas di MSIB di RBA ini gitu. Tapi aku pengen teman-teman menjawabnya dengan melengkapi kata-kata tadi ya. Oh, ternyata titik gitu. Aku tambahin ternyatanya. Ternyata belajar di ternyata belajar melalui project itu titik gitu ya. Jadi silakan nanti dilengkapi pernyataannya. Oh, ternyata nanti disampaikan gitu ya teman-teman ya, disebutin oh ternyata belajar melalui project itu, silahkan dilengkapi. Oke. Aku mungkin langsung nembak kali ya, aku pengen nembaknya ke Marta dulu deh, boleh? Marta yang paling jauh. Marta tadi jurusannya apa, Tak? Sorry. Pendidikan guru sekolah Oh dasar, iya Kak. benar, PGSD ya. Ini berarti kamu udah PPL? Belum, Kak. Belum ya? Oh, oke, Kak. Mas semester berapa, Marta? Semester 6, Kak. Semester 6. Oke. Ya, silakan Tak disebutin dulu kata-katanya. Oh ternyata belajar melalui project itu titik. Silakan. Oke, Kak. Oh, ternyata belajar di project Read a Lot tidak semembosankan itu. Karena banyak hal yang jujur aku banyak belajar gitu. Kalau Read a Lot bukan hanya membacakan video ya, membuat video, membacakan cerita untuk anak-anak bisa dipublish. Nggak hanya itu gitu, tapi ternyata kita harus betulan memikirkan gitu. Setelah membacakan cerita, apa pesan moral yang mau kita sampaikan kepada si pendengar gitu. Terus juga bagaimana kita yang benar-benar membuat video itu dari mulai menyunting, mengedit thumbnailnya, dan juga membuat deskripsi YouTube-nya gitu. Itu ternyata nggak semembosankan itu gitu. Bukan hanya membuat video untuk adik-adik, udah gitu aja. Kita siklusnya kayak gitu aja, tidak. Ternyata tidak semembosankan itu. Kita juga dilatih bagaimana membuat video yang menarik gitu, nggak mau cara pembawaannya kita juga diajarkan, terus bagaimana kita juga rekrutmen relawannya, bukan hanya kita sendiri gitu, tetapi kita memberikan kesempatan gitu buat masyarakat untuk bisa menyampaikan cerita kepada anak-anak. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya juga merasa bahwa oh ternyata tidak semembosankan itu, ternyata sangat menarik, dan juga saya banyak belajar bahwa ini bukan hanya tentang Read a Lot-nya aja, tapi saya juga belajar bagaimana yang tadi teliti, bagaimana bekerja sama dengan orang-orang luar juga gitu, bagaimana kita cara merekrutmen relawan gitu untuk bisa membagikan cerita kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Terima kasih, Kak. Thank you, Marta.
put a smile on my face ya, dengerinnya kayak heartwarming gitu, nggak semembosankan itu ya. Meskipun yang dikerjain tadi banyak banget yang disebutin ya, FGD dulu, bikin dulu, disunting dan segala macam. Tapi it's challenging but it's never boring ya tadi kalau kata Marta. Thank you Marta. Nextnya mungkin aku ke Alfa dulu kali ya, Pak. Oh ternyata belajar melalui project itu titik. Oh, ternyata belajar melalui proyek itu tidak sesusah itu. Karena kan memang dari awal kita online terus belum ketemu sama teman-teman, terus tiba-tiba pas udah minggu ketiga udah suruh ngadain proyek lagi batch 1 untuk rekrut relawan gitu. Ternyata kita bisa gitu. Terus kebetulan kan saya di situ jadi PJ rekrutmen relawan, pas banyak itu kayak mikir, apa aku bisa dapat relawan sebanyak itu? Tapi ternyata karena berkat bimbingan dari mentor, terus kerja sama tim yang baik juga, itu akhirnya bisa dapat relawan segitu. Terus alhamdulillah sekarang udah jalan sampai batch 3, berarti kan aman-aman aja gitu. Terus belajar banyak juga karena kan ini melibatkan relawan ya, jadi belajar berkomunikasi dengan relawan itu karena memang usianya relawan itu enggak cuman seusia kita aja gitu. Jadi mulai usianya itu 17 tahun sampai bahkan yang batch 2 ini ada yang usianya 50 tahun. Jadi menyampaikan informasi dengan baik, terus mudah diterima, koordinasi dengan tim biar enggak miskomunikasi gitu sih, Kak. Wow, oke. Terima kasih Alfa. Tadi kalau kita beli makanan tuh tadi tuh makanannya tuh maknyus banget gitu ya, dengerin apa ternyatanya dari Alfa karena lengkap banget sih. Tadi ya mulai dari belajarnya apa sampai apa yang didapetin juga. Thank you, Fa. Kalau Danika gimana, Dan? Oh, ternyata belajar melalui project itu. Kalau dari aku, versi ternyatanya belajar melalui project itu membuat kita menemukan banyak hal baru. Kayak kita misal kita diberikan project nih Kak, dalam satu project dengan satu mitra, itu contohnya ada salah satu mitra, itu kita belajar dari persiapannya, diskusinya, bagaimana kemudian nanti menjalankan projectnya dengan melibatkan pihak lainnya juga, itu akan seperti apa gitu. Jadi kita harus dari hal-hal tersebut tuh belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Jadi kita kalau pas kita dapat tuh, kalau kata Pak Billy namanya aha moment, kayak gitu ya gitu. Ternyata banyak gitunya, cuman semakin kesini kita semakin tahu nih apa yang harus kita kerjakan dan gimana sih sistem kerja di RBA itu seperti apa gitu. Wow, oke. Aha moments-nya itu yang ini ya, nggak akan didapetin kalau nggak ngelakuin sesuatu kan ya gitu. Jadi emang harus melakukan project. Thank you. Dan next-nya ke Ina, silakan Nak. Oke, kalau dari aku, ternyata belajar melalui project itu seru, menantang, dan menarik pastinya, karena kan sebelumnya kan kita harus awal-awal dulu harus bikin rencana pembelajaran nih, yang mana sebelum-sebelumnya kita itu pertama itu kan harus membuat rencana pembelajaran. Nah, di mana itu kita harus bisa berprogres setiap harinya. Kan sebelumnya saya itu belum pernah bikin list-listan rencana pembelajaran apa aja yang mau dilakuin kan Kak. Nah, dengan adanya rencana pembelajaran itu, saya jadi punya gambaran, saya hari ini ngelakuin apa sih, terus progres hari ini harus apa gitu, harus bisa tercapai apa gitu. Terus yang pasti itu adanya FGD dengan membuat TOR, bahan bacaan dan lain-lain itu dengan revisi yang berkali-kali dari mentor, dan itu membuat tapi setelah terlaksana itu rasanya lega dan ternyata terbayarkan dengan setelah FGD itu. Terus dengan kita membuat pustaka untuk para disabilitas dan marginalitas, ternyata hal baru juga kan buat saya, karena ternyata selama ini saya salah pemahaman mengenai mereka gitu. Setelah mempelajari itu semua, ternyata gini ya, ternyata nggak boleh gini gitu Kak. Itu sih Kak, kira-kira kalau dari saya.
Oke, terima kasih Ina. Aduh, aku suka banget tadi kamu bilang sebelumnya nggak terbiasa bikin rencana, terus sekarang tuh ada kebiasaan baik, kebiasaan baru yang baik yang itu nanti bisa kamu bawa juga gitu ya. Nanti buat bekal untuk ngadepin perjalanan ke depan lah gitu. So, thank you Ina. Ami, gimana kalau dari Ami? Oh, ternyata. Kalau dari saya, ternyata magang di RBA ini adalah sebuah petualangan baru. Karena kalau di bayangan saya itu, selama magang itu kita bakal dipenuhin sama target, kita harus menuhin semua target, kita kerjanya lebih monoton, kayak udah ada pakem-pakemnya untuk divisi ini, untuk produksi ini, jadi kalian tinggal harus ngikutin sesuai target, disesuaikan sama apa yang kalian lihat sebelumnya dan lain sebagainya, kayak di perusahaan-perusahaan cabang 2 gitu. Tapi ternyata setelah dicoba, kita dikasih kebebasan gitu sama mentor untuk lebih inovatif. Kalau teman-teman punya ada masukan, ada punya saran, atau ada sesuatu yang pengen dibawain untuk tim ini biar bisa lebih berbeda gitu, ternyata kita bisa bawa sesuatu yang baru, dan banyak banget project-project yang kita laksanain mungkin di teman-teman produksi atau di optimasi juga sama, mungkin ada beberapa hal yang lebih dalam dan baru yang teman-teman temuin, misalnya kayak kita nggak cuma sekedar duduk di depan laptop, PC, atau device gitu, terus sekedar untuk bahas rapat atau sebagainya, tapi ternyata kita juga diajak untuk turun ke masyarakat gitu, kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang kayak ngasih inovasi baru buat cara pengajaran teman-teman di sekolah gitu, kita beberapa kali udah pernah nyoba dan juga udah pernah interaksi sama teman-teman relawan yang seumuran kita, ada yang jauh di bawah umur kita, gimana cara kita berkomunikasi itu jadi lebih upgraded gitu, karena biasanya kan kita kayak di kampus itu lebih ke ngobrol sama teman-teman yang atau seumuran atau sama dosen, tapi kita ketemu sama sosial yang lebih banyak, yang lebih luas dan bisa mendalami karakter gitu, karena kan kita tujuannya bawa inovasi baru supaya bisa lebih dekat ke mereka, bisa lebih mengerti ke mereka, dan kerjasama yang dijalani sama teman-teman kita dari setiap produksi ataupun dari optimasi itu seperti bawa keluarga baru gitu loh Kak, kayak lebih welcome new family gitu. Kalau dari saya. Oke, thank you Ami. Ini aku baru